Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di industri dasar, yaitu terdiri dari industri kertas, semen, dan juga saham-saham di sektor poultry. Nah, seperti biasa kita update dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita gambarkan di sini resistance all time high IHSG di 7.300 yang masih belum tercapai untuk bisa ditembus. Nah, pada minggu kemarin itu IHSG sempat mantul dari trendline yang terjadi sejak sebenarnya ini bulan Mei 2021. Nah, jadi pada waktu IHSG sempat turun di bawah level 6.750-nya, ini berada tepat di garis trend uptrend ini. Nah, saat ini kita harus perhatikan lebih lanjut level 7.100 dari IHSG. Kalau IHSG bisa meraih level 7.100 sebelum turun kembali, maka itu merupakan suatu potensi pembalikan arah di mana IHSG akan lanjut naik di atas 7.100. Akan tetapi kalau IHSG pada minggu depan ini tidak bisa naik sama sekali ke level 7.100, maka ada kemungkinan IHSG akan melanjutkan penurunannya. Ya, kita ke saham pertama kita untuk kali ini adalah INKP, Indakiat Pulp dan Paper. Kita gambarkan di sini sejak Desember 2021, ini pola namanya rounding bottom. Sudah sempat naik ditembus resistance 8.500-nya. Ya, pada saat ini potensi penguatan ke 9.800 sudah tercapai. Jadi untuk INKP ini kita hanya bisa melihat potensi pembalikan arah berikutnya. Jadi wait and see dulu sampai terlihat seperti itu. Lalu berikutnya adalah saham Tekim, pabrik kertas Ciwi Kimia. Ini membentuk pola inverse head and shoulder, kiri shoulder, head dan shoulder kanan. Pada saat ini memang kembali turun. Jadi kalau memang bisa bertahan di atas level 7.200, itu bisa merupakan potensi titik beli dengan stop loss di bawah level 7.100-nya. Potensi penguatan dari pola inverse head and shoulder ini adalah di level 9.200. Lalu berikutnya adalah saham SPMA, Suparma Tbk. Nah, Suparma ini sudah tembus dari support kuatnya pada waktu itu di level 600. Pola target penurunan ini sekitar 30% di level 420 sudah tercapai. Nah, saat ini kalau kita perhatikan memang berada di downtrend yang berwarna hijau ini. Jadi masih downtrend, jadi sebaiknya kita tunggu dulu sebelum melakukan pembelian. Lalu berikutnya adalah saham Aldo, Alkindo Naratama. Ini sudah turun lumayan lama downtrendnya dari awal 2022. Saat ini sudah ditembus pada waktu di 7 Oktober ketika dia naik ke atas dengan lumayan signifikan. Saat ini mencoba bertahan di atas pola sideways-nya di sini. Jadi kalau memang Aldo bisa bertahan di atas level 720, maka ada kemungkinan Aldo akan lanjut naik. Kalau dia turun ke 720, sebaiknya kita tunggu dulu di angka 650 sebelum melakukan pembelian. Nah, lalu berikutnya kita lihat ke saham semen, yaitu SMBR, Semen Batu Raja. Ini merupakan emiten semen yang lumayan lemah, jadi setelah tembus dari support 450-nya, potensi penurunan hingga ke level 330. Walaupun sempat SMBR itu positif ketika dia menembus angka 530 dengan volume lumayan tinggi, akan tetapi seperti terlihat di lingkaran biru ini, SMBR sudah turun di bawah itu, dan kalau sudah turun di bawah 510 atau 500 sebaiknya di stop loss. Nah, jadi akibatnya adalah kita bisa lihat SMBR lanjut turun hingga ke level saat ini. Lalu berikutnya adalah saham IMTP, Indosemen Tunggal Prakarsa. Secara penurunan dari downtrend di Januari 2021 ini sudah tertembus. Jadi memang saat ini INTP sideways. Pada waktu di September 2022 sebenarnya di atas resistance 9.700. Akan tetapi kembali turun dan itu harus di stop loss kalau bagi yang mempunyai posisi. Nah, saat ini kembali sideways. Kelihatannya akan lumayan lama sebelum INTP bisa menembus level 9.700-nya.
Lalu berikutnya adalah saham SMGR, Semen Indonesia. Ini emiten saham yang lumayan kuat dibanding yang lain. Saat ini bisa kita lihat SMGR sudah membentuk pola inverse head shoulder dan sudah menembus resistance 7.400 sampai 7.500-nya. Saat ini berada dekat dengan level ini. Jadi kalau ada yang belum mempunyai emiten ini bisa mencoba membeli di level 7.400 sampai 7.500. Lalu stop loss di angka 7.200. Nah, kalau memang bisa tembus terus di atas ini, maka target penguatan SMGR berada di angka 9.000. Nah, lalu berikutnya kita ke saham Eka Dharma Internasional. Ini support 275-nya sudah ditembus pada beberapa waktu yang lalu, jadi sudah tidak sangat positif lagi dengan target penurunan yang sudah tercapai di angka 260. Nah, saat ini berada di level resistance-nya sekarang. Jadi selama berada di ini, maka kita akan lihat bahwa Eka Dharma akan tidak beranjak kemana-mana dari level sekarang. Nah, lalu berikutnya kita ke saham Cepin. Untuk saham ayam-ayaman, Charon Pokpan sempat membentuk potensi pola cup with handle, tapi sudah gagal ketika turun di bawah 5.500-nya. Saat ini kita coba lihat apakah Cepin bisa bertahan di atas 5.200-nya atau tidak. Kalau bisa, maka itu merupakan titik yang baik dengan stop loss di bawah level 5.200. Berikutnya adalah saham Java, JPFA. Nah, Java sudah tembus dari ini. Sebenarnya ini adalah downtrend jangka panjang sejak tahun April 2021. Nah, walaupun sempat ditembus resistance 1540-nya, saat ini memang Java masih berada di bawah itu. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu kalau Java bisa kembali naik di atas level 1540 sampai 1560-nya. Karena di sini beberapa kali sangat kuat dan Java bisa bertahan di situ. Nah, lalu berikutnya adalah saham Malindo Feedmill. Ini sudah tembus dari support kuat 590 dan target penurunan di level 530-nya sudah tercapai. Jadi kita harus lihat apakah ada pola-pola pembalikan arah lainnya sebelum melihat ke saham main ini. Lalu berikutnya adalah saham WMUU, Widodo Makmur Unggas. Tembus juga dari support 130-nya di sini. Nah, target penurunan di level 112 ini sudah tercapai. Kita harus lihat lagi pola pembalikan arah dari WMUU sebelum kita melakukan pembelian. Berikutnya juga saham PMMP. Ini saham udang ya, Panca Mitra Multiperdana. Sebenarnya support atau resistance kuat ini sekarang menjadi resistance berada di angka 420. Jadi saat ini tidak bisa naik dan turun. Dan juga kita lihat pola penguatan uptrend sejak bulan Mei 2022 ini sudah tertembus. Jadi sebaiknya kita lihat dulu apakah PMMP bisa bertahan di atas support kuat ini di level 350. Setelah itu baru kita lihat lagi lebih lanjut apakah ada pola pembalikan arah di bawah. Jadi mungkin kalau kita sederhanakan apakah ada pola pembalikan arah misalnya seperti ini di level 350-nya sebelum kita melakukan pembelian untuk PMMP. Nah, jadi sekian saja diskusi kita untuk saham-saham di sektor industri dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.